Kembali lagi bersama dengan saya, Mas. Ya. Kali ini saya akan bercerita tentang desa horor lagi, berjudul Panggilan dari Desa Inunaki, berasal dari negara Jepang. Ini berdasarkan kisah nyata dan legenda urban di Fukuoka, Jepang ya teman-teman. Pada tahun 1999, seorang mahasiswa bernama Daiki bersama 3 temannya, Riku, Tomoya, dan Haruka, memutuskan untuk melakukan perjalanan horor sebagai bagian dari proyek dokumenter kampus mereka. Mereka mencari tempat yang jarang dikunjungi dan penuh cerita misteri. Akhirnya mereka menemukan satu nama yang membuat bulu kuduk merinding, yaitu Desa Inunaki, teman-teman. Desa itu dikabarkan hilang dari peta Jepang sejak era Showa. Dikatakan bahwa di sana hukum Jepang tidak berlaku. Banyak cerita mengerikan beredar, pembunuhan, kanibalisme, dan eksperimen manusia, hingga kutukan yang membuat siapapun yang masuk tak bisa keluar. Daiki menganggap itu hanya legenda urban, cocok ya untuk materi proyek mereka. Mereka mengiranya seperti itu, teman-teman. Dan di hari kebangkitan tanggal 3 November, mereka menggunakan mobil sewaan. Mereka menuju ke daerah Inunaki Pass di prefektur Fukuoka. Menjelang malam, mereka sudah menemukan terowongan tua Inunaki, sudah ditutup dengan kawat berduri dan penuh grafiti. Di sana tertulis, "Masuk berarti mati, Desa Inunaki bukan bagian dari Jepang." Seperti itu. Meskipun ngeri, mereka pun tetap berusaha masuk, teman-teman. Suasana di dalam terowongan dingin, lembab, dan gelap meski hari masih sore. Tidak ada suara, hanya bunyi tetesan air dan gemalangka kaki mereka. Saat mencapai ujung terowongan, mereka menemukan jalan setapak menuju hutan yang lebih dalam. Desa yang hilang. Sekitar 15 menit berjalan, mereka tiba di bekas gerbang kayu yang setengah roboh ya teman-teman. Tulisan di atas gerbang sudah pudar, tapi salah satu dari mereka bisa membacanya. "Selamat datang di Inunaki." Mereka menemukan rumah-rumah tua dari kayu, berlumut, beberapa sudah runtuh, namun ada yang aneh nih teman-teman, asap tipis, dan salah satu teropong mereka menghampiri dengan kamera menyala. Saat membuka pintu, mereka melihat seorang wanita tua duduk memunggungi mereka. Ia menggunakan kimono putih kotor. Daiki menyapa, tapi wanita itu tak menjawab. Saat Haruka menyentuh baunya, wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur, matanya kosong, dan mulutnya seperti dijahit kasar. Mereka pun semua berlarian, teman-teman, berlarian. Kameranya jatuh dan terus merekam. Suara jeritan itu menggema di seluruh desa. Hutan seolah tertutup kabut. Jalan kembali ke terowongan pun menghilang, dan satu-satunya yang kembali 2 hari kemudian hanya Daiki yang ditemukan berjalan tanpa arah di pinggir jalan tol dengan tubuh berlumuran darah dan wajah dengan penuh goresan. Ia pun hanya bisa berkata satu kalimat yang berulang-ulang. Mereka bilang aku tak boleh pergi. Mereka masih di sana. Namun ketika polisi menanyainya lebih lanjut, ia mendadak kejang dan tak sadarkan diri. Hingga hari ini Daiki masih di rumah sakit jiwa di Fukuoka. Kameranya pun ditemukan di lokasi terowongan. Di dalam rekaman tampak adegan-adegan buram. Seorang pria yang diseret di dalam sumur lalu meminta tolong, dan bayangan-bayangan yang tak punya wajah. Desa Inunaki masih tertutup, dan siapapun yang mencoba mencari selalu menemukan jalan mereka kembali ke titik semula. Tapi terkadang suara dering telepon terdengar di malam hari. Dari sana terdengar suara bisikan. Bisikannya seperti ini, "Datanglah, kami merindukanmu." Dan sekian dulu cerita horor dari Mas. Mudah-mudahan bisa menghibur buat teman-teman mungkin yang lagi butuh cerita. Terima kasih.